melahirkan. Dokter bukan sembarang dokter, atlet bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Akhirnya Pak, waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Lewat, gitu. Gimana nih? Dok, santai. Lu sini ya, Ada ya orang, ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah, mereka ini kerja sih. Sambil kerja biasanya. buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dilewatin tol apa itu? Lingkar luar ya? Ah, Iya. Ya begini lah Peng, kalau streaming kayak gini, nongkrong aja sebenarnya. terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gue lagi ngobrol. Oh iya, tapi jauh sih, kok gak kira ya, gak kira jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading? Enggak. Tapi fokus di sini. Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Dian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan. Gak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Loh. Bisa. Koncoku. Orang jelas ya. Kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum tuh. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang Madrid. Lagi kalah aja nggak mau. Ganti-ganti. Lu diem. Nama. Aduh tinggi ya, udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah, tapi disuruh ngapain aku? Iya ini Ya, biasa. ngobrol Kan aja. biasa nyantai sama. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya, aman. Cuma Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah susah sama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini, biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Malam ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini Dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua Hah? itu lebih baru. Member Kalau yang baru. lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. member. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya ternyata ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Itu, Samuel Grace. moderator. Oh, Momot. Momot. Kaskus ya. Kayak kaskus ya. Ya duit KB gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jam. Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya mau nggak mau. ya udah mati. Udah Mati. 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang Ada ya? saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahas apa? Seks. Hubungan seks, hubungan. Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini. Banyak lah, banyak. Hehe. Ngeselin ya? Bisa sih gak usah bahas bola ya, ngeselin. Dok mirip fans Arsenal. Oh iya mirip Koci. Ya di mana-mana semua yang rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini, sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah, terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Enggak. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Bisa capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Kita sehat. Jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya. Kita
udah kayak jam jarang. 7 gitu udah Udah siap-siap sleep. tidur. Soalnya Ya. tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih, kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya kan? Iya. Aku edukasi kemarin, kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau udah kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya, ada di grup terkenal. Coba mute dulu. Mute. Ini kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gocok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya. Cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kamu punya mobil. Di mobil di usia 6 tahun 7 tahun tuh tiba-tiba bisa Turun mesin. bisa jeblok itu. Dan itu tepat di usia 5 tahun, 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jaga-jaga. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Kena. Bilangin tuh. Iya tuh. Gua denger tuh, gua denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. DJ. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya bisa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Terus Gak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu nggak apa-apa, aman lah. Enggak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Minimal nggak bayar. Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ.
Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku tuh 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok aja. Gua orang pertama story gue. Gua orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih, kan kita ada sumuran tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul Kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu, wah itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegasnya tuh minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu Mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat Tabrak tapi taksi. ya? Selamat dia. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legend tuh kan, itu kan OB ku sendiri. OB ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-push di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah, itu satunya kan ada di luar tuh Asam Murad terus umur 50. Nah, terus umur 23 itu si OB ku itu dia nge-push memang dapat banyak. Namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Ngomongin Woi, Ya, dit, terus dit. dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang gitu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah, terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Timku yang itu bener-bener parah, yang nge-push saya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari, belum 3 bulan. Ya 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Mm-mm. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah ini. gimana nih? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Oh. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang, itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dan nah itu kan tidur 7 jam. Iya. Iya. Nah kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam.
Oh. Sejam dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, Biru strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan. Jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih Kurang. tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. aku kan sering Itu ada bilang- terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ikut nama lah. Mention dok. Ya. Tapi dia selalu counternya gini dok, gue udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rotot dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Tempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah ini kita baca ya. Ini kaki ya. Ini Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi
kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrain yang kecenat semua. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Togel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Mbak, bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh, tahun lalu, Juli 2024. Karena kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh, limfositmu tinggi banget, Bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan loh kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Giginya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren.